Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ucapkan terima kasih kepada panitia OSIS penyelenggara Cendekiawan tahun 2021. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK Rahman Bapak Ahmad Fahri, yang saya hormati Bapak Imam Ghazali selaku kesiswaan. Kemudian yang Bapak hormati anak-anakku sekalian di rumah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, silakan kalian saksikan dari pengenalan tentang program studi administrasi perkantoran. Baik, kita mulai saja dengan pengenalan program OTKP, yaitu otomatisasi tata kelola perkantoran. Baik, Bapak awali dengan profil OTKP. Jadi, OTKP atau otomatisasi tata kelola perkantoran, ya, dulu itu bernama administrasi perkantoran. Bahkan pada awal tahun 2000, ya, sebutannya itu adalah jurusan sekretaris, yang merupakan salah satu cabang dari bidang keahlian bisnis dan manajemen pada SMK Ar-Rahman. Kemudian untuk kompetensi yang dikuasai, ya, pada jurusan ini, ya, yaitu pada otomatisasi tata kelola perkantoran atau OTKP, antara lain adalah pengetikan naskah atau dokumen. Jadi kalian harus mampu mengetik naskah atau dokumen melalui beberapa aplikasi, ya. Biasanya menggunakan komputer dengan Microsoft Word. Kemudian penanganan telepon, ya. Ini masalah komunikasi, ya. Jadi komunikasi sering sekarang ini adalah menggunakan chatting. Padahal pada kantor, ya, komunikasi melalui telepon itu adalah salah satu kompetensi wajib, ya. Jadi harus mampu mengkomunikasikan setiap informasi dalam suatu organisasi. Pada poin berikutnya yaitu penataan dan pengelolaan surat atau dokumen. Ya. Ini juga sama, ya. Jadi surat-surat itu harus dikelola, baik itu dalam hal penyimpanannya ataupun dalam pembuatannya sampai dengan pengarsipannya. Kemudian di poin yang keempat, di situ ada penataan dan pengelolaan arsip. Nah, sistem arsip ini juga harus kalian pelajari, ya. Mulai dari sistem, kemudian tata cara, dan berikutnya. Pada poin yang kelima yaitu penanganan perjalanan bisnis, ya. Jadi seorang tenaga administrasi harus mampu menangani perjalanan bisnis pimpinannya, ya, mulai dari penyiapan tiket, ya, kemudian pembuatan paspor, kemudian pengajuan visa dan lain sebagainya, ya. Berikutnya adalah penanganan dana kas kecil. Nah, ini kategorinya adalah kepada sistem akuntansi barangkali, ya. Nah, tetapi minimal kalian harus mengerti tentang pengelolaan dana kas kecil, ya, di mana setiap perusahaan itu membutuhkan, ya, arus kas yang digunakan sehari-hari, ya. Contohnya itu adalah biaya telepon, ya, kemudian biaya fotokopi, ya, pokoknya biaya-biaya yang dikeluarkan rutin harian. Berikutnya adalah penyiapan pertemuan atau rapat. Nah, ini pun sama, ya. Jadi setiap organisasi itu pasti, ya, dalam mengambil keputusan melalui rapat. Nah, maka penyiapan pertemuan atau penyiapan rapat, ya, kalian harus menguasai kompetensi tersebut. Yang terakhir yaitu penanganan aplikasi dan informasi melalui internet. Nah, ini yang paling penting di era globalisasi sekarang ini, atau sebutannya adalah sebagai apa? Ya, yang namanya 4.0. Ya, apa itu 4.0? Ya, jadi semua serba online, ya. Jadi pada generasi kalian, ya, menggunakan arus informasi melalui internet ini adalah merupakan suatu kewajiban, ya. Jadi kalau nggak ngerti internet, waduh, bingung. Apalagi sekarang ketika kita dilanda dengan pandemi, semua pembelajaran menggunakan online, kemudian pembelian, transaksi menggunakan online. Berikutnya
kita bahas tentang PKL atau PSG ya. Jadi PSG ini lebih dikenal dengan sebutannya adalah PKL ini ya. Kalau PSG adalah pendidikan sistem ganda, kemudian kalau PKL adalah praktek kerja lapangan ya. Nah, sebutan ini biasanya memang anak SMK sekarang namanya PSG ya, PSG. Ya, dulu itu namanya PKL ya. Jadi PSG itu adalah suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan keahlian profesional yang memadukan secara sistematik dan sinkron ya antara program pendidikan di sekolah dan program pengusahaan yang diperlukan melalui kegiatan bekerja langsung di dunia kerja untuk mencapai suatu tingkat keahlian profesional. Jadi kalian nanti di kelas 11 harus mengikuti program PSG atau PKL. Adapun tempat-tempatnya nanti boleh kalian pilih ataupun memang yang disesuaikan dengan jaraknya ya. Di SMK Rahman itu yang paling banyak adalah di Kementerian Pertanian dan di Kementerian Dalam Negeri. Kemudian beberapa ada yang di kantor Pemda ya, diantaranya Pemda Cibinong, kemudian Pemda Kota Depok, kemudian ada juga yang beberapa di antaranya di LIPI ya, di Lembaga Ilmu Pengetahuan ya, di bagian geospasial, yaitu adanya di Cibinong. Baik, kita lanjut. Nah, ini adalah kegiatan dari PKL. Nah, ini yang gambar paling depan ini kelas 3 sekarang. Ya, ini di bagian front office di kantor Kementerian Pertanian di Gedung A kalau nggak salah. Kemudian ini ya bersama pembimbing eksternal ya dari Kementerian Pertanian. Ini Bapak pada waktu itu memonitoring siswa ya. Ya, jadi satu kelompok itu ada yang 6, 7 ya. Ya, 7, 8 orang nih ya, 8 maksimumnya, maksimum 8 orang. Nah, kemudian yang berikutnya di Kementerian Dalam Negeri, nah ini gambarnya. Nah, ya, Kementerian Dalam Negeri itu di Kalibata ya, di Kalibata. Kemudian ini yang di Gedung A Kementerian Pertanian. Nanti kalau masa pandeminya sudah selesai barangkali ya, mudah-mudahan cepat selesai ya, kalian yang nanti naik di kelas 2 ya, akan diprogramkan PSG di tempat-tempat ini gitu. Baik, Bapak lanjut. Kita bahas tentang uji kompetensi. Nah, ini nanti di kelas 2 dan di kelas 3 ya, atau di kelas 11 dan 12. Nanti kalian akan ketemu dengan namanya uji kompetensi keahlian atau UKK. Jadi UKK ini merupakan penilaian yang diselenggarakan khusus bagi siswa SMK Ar-Rahman untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik yang setara dengan kualifikasi 2 atau 3 pada KKNI. Nah, KKNI itu adalah Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Kemudian, uji kompetensi kejuruan ini mengerjakan pekerjaan-pekerjaan administrasi perkantoran. Ya, jadi kamu bisa lihat di sini ada telepon ya untuk penanganan komunikasi, kemudian ada perangkat arsip, kemudian pengolahan dokumen ya, surat-surat yang ini ya. Kemudian juga menggunakan aplikasi pengelolaan dokumen ya, biasanya menggunakan Microsoft Word ya. Kemudian di samping ini juga ada pengolahan dana kas kecil ya. Kemudian di sampingnya ada map arsip ya. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan di sini. Kemudian uji kompetensi menggunakan LSP ya. Jadi pada tahun 2020 ya, kita SMK Rahman sudah memiliki lembaga sertifikasi profesi ya. Namanya LSP. Ya, LSP SMK Rahman ya. Jadi ini untuk kelas 12 ya. Ya, untuk kelas 12 ya, dilaksanakan di akhir masa studi ya oleh LSP ya, Lembaga Sertifikasi Profesi ya. Kemudian hasil dari
Uji kompetensi ini adalah menjadi indikator ketercapaian standar kompetensi lulusan. Jadi kalian yang sudah lulus, ya kompetensinya diakui secara Asia, ya. Jadi nanti memperoleh sertifikat, ya, Garuda Emas, ya. Kalau yang dikeluarkan oleh BSNP, ya. Jadi dia mengeluarkan sertifikat, ya, LSP-nya, ya. Nanti kalau udah di kelas 12. Baik, Bapak lanjut. Jadi ujiannya adalah ini, ya, yang satu LSP, ya. Ada banyak sekali yang harus dikerjakan, ya, di antaranya ada 8 sampai dengan 12 pekerjaan. Kemudian kita menggunakan penguji dari lembaga BSNP. Baik, kita lanjut. Nah, ini yang paling penting, ya. Jadi Bapak sedikit membahas tentang apa aja sih, ya, atau peluang prospek kerja di jurusan OTKP. Apa aja sih peluang atau prospek kerja di OTKP? Nah, di sini diantaranya ada banyak, ya. Bapak berikan ada 10, ya, tapi Bapak bacakan satu persatu. Diantaranya yang pertama adalah resepsionis. Ya. Jadi peluang kerja pertama yang bisa dilakukan oleh jurusan administrasi perkantoran adalah menjadi resepsionis, ya. Terlebih bagi kamu yang memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, ya, kamu bisa menjadi resepsionis hotel, perusahaan, ya, dan lain-lain, ya. Karena perusahaan yang bergerak di bidang apapun pasti akan membutuhkan posisi resepsionis untuk menjadi bagian front office di perusahaan mereka. Nah, itu, ya. Jadi resepsionis di kantor, ya. Ya. Resepsionis di perusahaan. Kemudian yang berikut adalah sekretaris, ya. Prospek kerja berikut yang paling banyak ini, ya, sesuai dengan jurusan, ya. Menjadi seorang sekretaris, ya. Tugas utama sekretaris untuk memfilter informasi yang berkaitan dengan bisnis perusahaan bagi pimpinan serta menjadi media perekam, penyimpan, dan pengingat kegiatan atasan di perusahaan. Ya, jadi sekretaris itu tangan kanannya bos. Ya. Senang, ya, kalau mau jadi sekretaris, ya. Belajar yang giat, ya. Belajar yang tekun, belajar yang rajin. Jadi jarang ini baru lulus SMK langsung jadi sekretaris. Biasanya jadi asisten dulu, ya, asisten sekretaris atau junior sekretaris. Bapak lanjut, ya. Berikutnya adalah staf administrasi. Menjadi staf administrasi, ya, ini adalah tugasnya melakukan berbagai pelayanan kantor yang berkaitan dengan administrasi untuk mendukung kelancaran operasional perusahaan. Itu staf, ya. Nah, ini banyak jadi staf nih. Biasanya lulusan SMK bisa menjadi staf administrasi yang paling mungkin, ya. Kemudian yang berikutnya adalah guru. Nah, ini cocok sekali, ya. Jadi kalau yang mau jadi guru juga boleh, ya. Jurusan administrasi perkantoran juga saat ini menjadi salah satu jurusan yang paling banyak dibuka nih di Depok, paling banyak di jurusan ini. Sehingga akan banyak dibutuhkan guru SMK untuk jurusan ini yang memiliki kompetensi dalam bidang administrasi perkantoran. Nah, nanti kalau kamu kuliah, ya, sebagai lulusan sarjana administrasi perkantoran bisa menjadi seorang guru, ya, guru SMK. Jadi kalau guru minimal harus S1, ya. Ya, jadi harus sarjana dulu, sarjana, ya, sarjana pendidikan boleh, sarjana administrasi juga boleh. Nah, berikutnya, nah ini tadi asisten sekretaris. Nah, sebagai seorang asisten sekretaris, kamu akan memiliki tugas untuk menerima berbagai panggilan telepon dan jadwal pertemuan pimpinan serta mengatur jadwal pertemuan, konferensi, hingga pemesanan perjalanan untuk para staf kantor. Nah, tadi telepon kita udah pelajari, ya, komunikasi kantor, kemudian perjalanan bisnis, perjalanan dinas, ya. Kemudian konferensi tadi, ya, mengatur pertemuan, kemudian pemesanan perjalanan itu adalah pemesanan tiket, ya.
pemesanan pada airline, pada kereta, pada bus, ya, kemudian pemesanan hotel. Nah, ini juga seorang asisten sekretaris, ya, pekerjaannya itu ya dalam hal melakukan pemesanan, baik itu secara offline ataupun secara online. Ya, kalau online itu pakai Traveloka, ya, dan lain sebagainya lah, pokoknya banyak ya pemesanan secara online. Berikutnya adalah staf personalia. Ya, ini beda ya. Jadi jabatan staf personalia berbeda dengan HRD ya, Human Resources Development. Ya. Jadi staf personalia lebih banyak bertugas dan bertanggung jawab untuk hal-hal seperti database karyawan, gaji, ya, atau pembayaran-pembayaran lain. Ya. Kemudian staf personalia juga bertugas untuk mengelola hal-hal seperti absen karyawan, pinjaman, ya, pencatatan cuti tahunan setiap karyawan. Nah, ini berarti bagian apa gaji, ya, staf personalia. Bapak lanjut. Nah, ada lagi nih, menjadi EO, ya, event organizer. Saat ini industri event organizer itu sedang lesu ya, ini karena efek corona COVID-nya. Tetapi seiring dengan kebutuhan hiburan masyarakat urban, ya, masyarakat kotanya, hal ini terlihat dari banyaknya event-event atau kegiatan yang digelar di berbagai lokasi hampir setiap akhir pekan. Biasanya Sabtu Minggu nih ya. Pameran mobil, pameran tanaman hias, pameran alat-alat elektronik ya. Jadi untuk membuat acara lancar dijalankan, ya, maka administrasi perkantoran ini sangat diperlukan dalam hal-hal yang berkaitan dengan administrasi. Jadi IO ya. Yang berikutnya adalah staf operasional pameran. Nah, tadi ada IO, ada pameran ya. Salah satu jenis event yang banyak digelar setiap akhir pekan adalah pameran ya. Pameran mobil tadi itu, pameran busana dan lainnya. Ya, sebagai lulusan administrasi perkantoran, peluang kerja adalah menjadi staf operasional pameran di mana kamu bekerja untuk menjaga kelancaran acara atau pameran. Berikutnya yaitu personal assistant. Ya. Prospek kerja sebagai, ya, personal assistant ya. Jasa personal assistant banyak dibutuhkan oleh orang-orang penting atau yang memiliki kesibukan tinggi, ya, kamu bisa bekerja pada orang-orang yang membutuhkan personal assistant untuk membantu pekerjaan atau kegiatannya. Ya, sebagai seorang personal assistant, kamu akan mengikuti seluruh kegiatan orang tersebut dan membantu segala hal yang diperlukan. Ya, atau asisten pribadi. Ya, biasanya apa tuh? Anggota dewan itu ya. Punya dia, ya, punya asisten. Yang terakhir yaitu humas. Nah, ya, seksi hubungan massa. Ya, peluang kerjanya sebagai seksi humas. Ya, pekerjaan ini membuat kamu bekerja untuk menjembatani komunikasi antar perusahaan, ya, tempat kamu bekerja dengan dunia luar. Jadi segala informasi kamu akan menyampaikan. Ya, tentunya kompetensi komunikasinya harus terjaga, ya, baik itu menggunakan bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Ya, kalau seksi humas tidak mampu bahasa Inggris, nah ini akan bingung nanti ya. Karena apa? Sekarang udah era global, bahasa Inggris itu menjadi suatu hal yang sifatnya sekarang itu wajib. Ya, baik, Bapak kira itu ya untuk pengenalan di program administrasi perkantoran. Bapak kira nanti cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, selamat bergabung bersama kami di jurusan otomatisasi tata kelola perkantoran.